Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Ambalina. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Biologi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem rangka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi manusia sistem rangka. Tulang atau rangka memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif, artinya tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Tulang juga memiliki fungsi yang pertama, memberi bentuk pada tubuh, yang kedua, untuk menegakkan badan, yang ketiga, tempat melekatnya otot dan daging, yang keempat, untuk melindungi bagian-bagian tubuh yang penting, sebagai tempat pembentukan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih, khususnya di dalam sumsum tulang. Yang keenam, sebagai alat gerak pasif. Yang ketujuh, tempat penyimpanan mineral dan lemak. Selanjutnya, pembagian rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia digolongkan menjadi dua kelompok tulang, yaitu skeleton aksial dan skeleton apendikular. Yang pertama, skeleton aksial terdiri atas sekelompok tulang yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan dan perlindungan pada organ di kepala, di leher dan badan. Skeleton aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Yang kedua, skeleton apendikular tersusun atas tulang-tulang yang merupakan tambahan dari skeleton aksial, yaitu anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan gelang panggul. Di sini saya akan menjelaskan bagian tengkorak. Bagian tengkorak pada sistem gerak tersusun dari tulang rusuk yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Bagian tengkorak terdiri dari masing-masing tulang tersebut berjumlah 2 buah, kecuali tulang lidah dan tulang tengkorak serta tulang dahi. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian tengkorak serta nama latinnya. Yang pertama, tulang tengkorak dengan nama latin cranium. Yang kedua, tulang dahi dengan nama latin frontal. Yang ketiga, tulang ubun-ubun dengan nama latin parietal. Yang keempat, tulang pelipis dengan nama latin temporal. Yang kelima, tulang baji dengan nama latin sphenoid. Yang keenam, tulang mata dengan nama latin lacrimal. Yang ketujuh, tulang air mata dengan nama latin laksimal. Yang kedelapan, tulang hidung dengan nama latin nasal. Yang kesembilan, tulang pipi dengan nama latin zigomatik. Yang kesepuluh, tulang rahang atas dengan nama latin maxilla. Yang kesebelas, tulang rahang bawah dengan nama latin mandibula. Yang kedua belas, tulang lidah dengan nama latin vomer. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dada. Tulang dada dengan nama latin sternum terbagi lagi menjadi 3, yaitu tulang bagian atas dengan nama latin manubrium. Yang kedua, tulang bagian tengah dengan nama latin corpus. Yang ketiga, taju pedang dengan nama latin sipoid. Selanjutnya, tulang rusuk dengan nama latin costae. Tulang rusuk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, 7 tulang rusuk sejati dengan nama latin costa vera. 3 tulang rusuk palsu dengan nama latin costa spuria. 2 tulang rusuk melayang dengan nama latin fluctuantes. Selanjutnya, tulang ruas belakang dengan nama latin vertebrae terbagi menjadi 5, yaitu 7 tulang leher dengan nama latin cervix, 12 tulang punggung dengan nama latin thorax, 5 tulang pinggang dengan nama latin lumbar, 5 tulang kelangkang dengan nama latin sacrum, 4 tulang ekor dengan nama latin coccygea. Selanjutnya ada bagian alat gerak atas. Nah, kita tahu bagian alat gerak atas yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya serta nama latinnya. 2 tulang lengan atas dengan nama latin humerus, 2 tulang
lengan pengupil dengan nama Latin radius. 2. Tulang lengan hasta dengan nama Latin ulna. 16. Pergelangan tangan dengan nama Latin carpal. 10. Tulang telapak tangan dengan nama Latin metacarpal. 28. Tulang jari-jari dengan nama Latin phalanges. Selanjutnya, bagian alat gerak bawah. Kita tahu bagian alat gerak bawah ini pastinya kaki kanan dan kaki kiri. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagiannya beserta nama latinnya. Yang pertama, 2 tulang paha dengan nama Latin femurus, 2 tempurung lutut dengan nama Latin patella, 2 tulang kering dengan nama Latin tibia, 2 tulang betis dengan nama Latin fibula, 14 pergelangan kaki dengan nama Latin tarsal, 10 telapak kaki dengan nama Latin metatarsal, 28 tulang jari-jari phalanges. Nah, yang terakhir saya akan membahas bagian panggul. Yang pertama, tulang panggul dengan nama Latin pelvis. Yang kedua, tulang usus dengan nama Latin ileum. Yang ketiga, tulang kemaluan dengan nama Latin pubis. Yang keempat, tulang duduk dengan nama Latin ischium. Selanjutnya, tulang. Tubuh kita tersusun dari kurang lebih 206 macam tulang yang dikategorikan menjadi tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat digerakkan tanpa adanya otot. Akan tetapi, tulang mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang. Jenis-jenis tulang. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago. Bersifat bingkas dan lentur serta terdiri atas sel-sel rawan yang dapat menghasilkan matriks berupa kondrin. Pada anak-anak, jaringan tulang rawan banyak mengandung matriks. Pada orang dewasa, tulang rawan hanya terdapat pada beberapa tempat, misalnya daun telinga, hidung, antara tulang rusuk dan tulang dada, sendi-sendi tulang, antar ruas tulang belakang, dan cakra efis. Selanjutnya, tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang terbentuk dari tulang rawan kemudian terisi dengan osteoblast atau sel pembentuk tulang. Bagian-bagian dari tulang keras yaitu ada 4. Yang pertama, osteoprogenitor, merupakan sel khusus yaitu derivat mesenkima yang memiliki potensi mitosis yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblast, terdapat di bagian luar membran atau periosteum. Yang kedua, osteoblast merupakan sel tulang muda yang akan membentuk osteosit. Yang ketiga, osteosit merupakan sel-sel tulang dewasa. Yang terakhir, osteoklas merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Fungsi osteoklas untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Pembentukan tulang terjadi segera setelah terbentuk tulang rawan atau kartilago. Kartilago dihasilkan dari sel-sel mesenkima. Setelah kartilago terbentuk, bagian dalamnya akan berongga dan terisi osteoblast. Osteoblast juga menempati jaringan seluruh dan membentuk sel tulang. Selanjutnya ada kelainan pada tulang atau rangka. Kelainan dan gangguan pada tulang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena kelainan yang dibawa sejak lahir, infeksi penyakit karena makanan, atau kebiasaan posisi tubuh yang salah. Beberapa contoh kelainan pada tulang dan rangka antara lain
Yang pertama ada kifosis. Kifosis merupakan salah satu kelainan pada tulang belakang di mana bentuk tulang belakang bagian atas terlalu bengkok atau melengkung ke belakang, sehingga postur tubuh penderitanya menjadi bungkuk. Yang kedua, lordosis. Lordosis adalah kondisi tulang punggung bagian bawah atau lumbal melengkung ke dalam secara satu bentuk kelainan pada tulang belakang yang bisa menyerang siapa saja. Yang ketiga, skoliosis. Skoliosis adalah kondisi di mana tulang belakang melengkung seperti huruf C atau S. Skoliosis lebih sering ditemukan pada anak-anak sebelum masa pubertas, yaitu sekitar usia 10 sampai dengan 15 tahun. Demikianlah video yang telah saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih yang telah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.